teman-teman, inilah persiapan teman-teman tim Kebo Marcuet. Kebo Marcuet lagi persiapan nih untuk melakukan penyelaman. Saya pengen ikut nyelam tapi sertifikat menyelam saya belum lulus sih, Mas. Masih bisa kayak kata doang, Mas. Jadi ini persiapan teman-teman ini. Mereka benar-benar teliti mempersiapkan semuanya. Cuman memang peralatannya sangat sederhana. Kompresor, selang, dan googling, lampu, sederhana banget. Nah, kita lihat ya apa yang jeripaya mereka, apa yang hari ini mereka bisa dapat. Mas, ada doa-doa khusus nggak, Mas, sebelum nyelam, Mas? Doanya ya Bismillahirrahmanirrahim, biar selamat, biar dapat rezeki. Oh, banter ini. Mulai nyelam dari dimulai. Oke guys, saya dapat tugas yang lumayan penting, yaitu saya jaga tali, saya jaga selangnya supaya mereka nggak terbelit ya. Karena biasanya mereka 4 orang nih biasanya, cuman kali ini 3 orang, 3 orang langsung masuk. Biasanya harus ada 1 orang yang jaga kompresor sama jaga tali supaya nggak kebelit ya. Karena ini kalau sampai kebelit bisa membahayakan juga ya, membahayakan mereka. Karena kedalamannya sampai 10 meter. Itu Mas Roni kayaknya balonnya bannya hanyut. Jadi lagi kejar bannya lagi hanyut. Saya coba ganti lensa ya supaya kalian bisa lihat. Jadi ini saya pakai lensa 12 mm yang wide. Nah, saya coba ganti lensa yang bisa ngelihat kejauhan mereka, oke? So, teman-teman, yang saya pakai ini adalah lensa 50 mm. Jadi kamu lihat ini adalah zoom yang paling dekat nih saya pegang nih. Dan saya masih belum bisa menjangkau yang sana mereka. Jadi jauh banget tuh sebenarnya mereka.
lensa saya masih belum cukup untuk bisa menjangkau sampai kelihatan Mas Roni sama timnya. Mas Roni udah posisi menyelam atau kerja apa, Mas? Belum ya? Ya masih seadanya. Masih seadanya? Iya. Kerja apa dulu Mas Roni, Mas? Ambil pasir. Oh, ambil pasir? Iya. Jadi udah berapa tahun Mas Roni nyelam? Mungkin sekarang sekitar 20 tahunan. 20 tahun ya? Iya. Nah, selama ini anaknya berapa, Mbak? 3, Mbak ya? Iya. 3, enggak ada 1. Oh ya, jadi 2 ya? Iya. Cukup nggak sih Mbak untuk ini kerjaannya Mas Roni sekarang ini untuk nyekolahin anak apa? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Udah ada peningkatan. Iya ya. Jadi rezeki ada aja lah ya. Iya. Tuhan kasih ya. Mandel kangkung. Mantap. Lupa kangkung. Saking tebalnya kangkung bisa ditumpai. Lembutan dapat betok. Harus hati-hati. Iya, awas botol Mas. Iya, karena baru dapat. Ini wah, mantap. cara megangnya kayak gini kalau baru dapat. Wah, ini masih ada handle ini Mas ya? Ini masih ada handle-nya ini, tapi entah kayu entah apa ini handle-nya. Waduh, kedalaman berapa tadi Mas? Ini kedalaman kurang lebih 15 meter lebih. Oke, Ya. pegang Mas ya? Iya. Hati-hati Om. Oke. Harus pegang tengah ini ya? Iya. Oke. Nah, yang satu ini Om. Ini apa nih Mas? Sama ini, cuma beda. Ini namanya bedok juga, cuma putus. Dapatnya putus. Oke. Oke Mas, kita ke pinggirnya Mas biar nggak bahaya Mas. Oke, siap-siap. Hati-hati Om. Yuk. Parane wakeh, bulet-bulet. Kedalaman biru Mas? Wih, ekstrim dalamnya. Tampar saya ini 10 depo. Notok. Apa notok? Mentok. Mentok. 10 depo gini loh. Mentok. Perkiraan sekitar 15 lebih. 15 meter lebih. Nah, Mantap. mantap. Teman-teman masih di sana nih Mas ya? Ya masih. Masih 2 orang di sana. Belum mentas. Belum mentas masih ya 2 orang ya. Ya. Jadi hari ini dapat lumayan hasil betok. 3 hari dilacak teman saya ini. 3 hari ya? 3 hari tapi belum menemukan senjata atau benda-benda kuno yang langka. Oke. Yang bagus lah istilahnya. Oke. Cuma beberapa hari teman-teman
setor ke saya itu bilang kalau nemu lokasi baru dapatnya cuma belati-belati atau wedung-wedung kemarin itu. Hari ini saya mau buktikan bahwasanya kalau ada temuan seperti wedung atau jenis-jenis senjata era zaman dulu pasti ada sejenis pusaka-pusakanya. Jadi ini tadi saya ikut nyelam ingin membuktikan bahwasanya moga-moga dapat hasil yang lebih memuaskan. Jadi itu pusaka. salah satu ciri-ciri ya Mas ya, peralatan-peralatan Iya. dulu, habis gitu Ya ini termasuk ciri-ciri. ciri-ciri ini ya. Kemungkinan ada yang dapat nanti. Tadi ada yang bilang dapat wedung-wedung lagi kayak kemarin. Oke. Ini era apa ini kelihatannya Mas? Ini era kabutan kalau saya nganu. Jarang Tapi banget dapat ini bedok era kabutan Hindu Buddha. Tapi ini putus ini. Putus ya, ini bukan putus. tombak ini Mas ya? Bukan tombak ini. Oke. Ini bedok, ini gonjonya. Oh, ini gonjonya ya, putus ya, ini. ya. Gonjonya. Peksinya putus, gonjonya agak putus sedikit. Lah, Ini yang luar biasa ini. ini luar biasa utuh cuman ya ada yang putus. Ini putus ini. Oke, nggak apa-apa. Ini aslinya ya kayak segini, Ya, segini. ya, ada Cuma ini putus ini. Gonjonya lah ya. Ya, dikit. ada gonjonya. Tapi luar biasa karena Ini namanya bedok sumbru. bedok sombro ya. Ya, ini namanya bedok sumbru, ini namanya bedok Hindu Buddha kalau di sini namakan. Kalau di Oke. lokasi. Oke Mas. Mas, masa tiap hari sih Mas dapat kayak gini Mas? Enggak mungkin. Ini mungkin, ya? ini aja anak-anak 2 minggu ngelacak mulai bawah sampai ke atas ini baru sampai ke sini baru mendapatkan tanda-tanda seperti belati-belati, wedung atau emas kecil-kecil. Kemarin baru konfirmasi ke saya dan setor ke saya, barangnya saya amankan di rumah. Lalu ini tadi saya ikut, mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi ya alhamdulillah terbukti ini ketemu. sangat bagus banget nih Mas. Ya, Bagus banget nih. Ini kayaknya lebih tua dari yang bedok-bedok kecil Kediri tuh ya, Mas. ini lebih tua ini, Ini lebih tua ya. lebih tua. Kelihatan dari bentukannya ya. Iya. Tapi Kita- kalau kayak gini lebih diamankan lagi pakai gedebok kayak gini. Ya. Ini tadi baru ambil gedebok ini. Ya. Supaya nggak rantas ya Mas ya. Ya, satu mencegah retak atau putus. Yang kedua netralisir ini kadar airnya. Oke. Loh, Mas, kalau dapat benda-benda kayak gini ini perlu nggak sih Mas diselamati atau secara spiritual Mas? Apa ada sawabnya apa enggak Mas? Enggak, tapi kalau saya itu kenapa kok saya bisa menyimpulkan kalau di sini itu terdapat benda yang lebih bagus daripada yang kemarin. Teman-teman bilang ada temuan belati-belati, kira-kira ada ndak yang jenis pusaka ditemukan di situ? Saya bilang ada. Makanya saya buktikan di sini. Jadi itu istilahnya pengalaman spiritual ya Mas ya? Maksudnya insting spiritual Insting kita ya? spiritual juga pengalaman. Kalau ada temuan walaupun peralatan tapi zaman kuno, eranya kuno, pasti di situ terdapat peninggalan atau temuan yang jenis pusaka juga. Oke. Nah, terutama pusaka-pusaka keris atau bedok atau sejenis pusaka lainnya yang lebih dikatakan lebih ada ternilai harganya lah. Iya. Dari kemarin itu ada juga yang dapatkan tumbak dapat, cuma yang sejenis pusaka bedok atau keris kayak gini baru ini tadi baru kena. Jadi setiap tahun semakin susah Mas ya untuk dapetin pusaka gini Mas ya? Ya, Kalau dibandingin sama Sampai- tahun lalu gimana Mas? sekarang ini aja sudah susah ini. Oh iya ya. Mulai sekarang ini ada kemarau ini agak susah ini mendapatkan pusaka-pusaka di Sungai Berantas terutama. Kalau Mas Roni inget selama setahun ini musim kemarau terakhir ini udah berapa bedok yang teman-teman dapetin Mas? Yang setaunya Mas Roni? Yang Dalam- kelompok saya, Ya, dalam kelompok saya ini selama penyelaman Musim kemarau satu ini kemarau ini kira-kira ketemu hanya 5 biji. 5 bedok aja ya? 5 bedok itu yang menurut aku bagus. Iya. Yang lainnya semuanya patah. ada yang gerupil gitu, ada yang Nggak putus dihitung lah kayak itu ya? gini. Ini ada yang termasuk ini
Ini termasuk yang super. ke-6 ini yang bagus ini. Ke-6 ya? Iya, kalau kayak gini nggak kehitung Nah, saya. hitung, ya. Loh Mas, berarti dalam setiap tahun itu jumlah penemuannya menurun ya Mas? Tahun lalu mungkin lebih banyak? Menurun sekali, menurun drastis. Menurun Oke. drastis ini. Itu Karena kenapa apa? Mas? Nah, Karena apa? Karena gini, yang jadi kendala itu musim hujannya kemarin itu kurang begitu deras. deras ya, Jadi arusnya itu kurang begitu deras juga. Oke. Kalau arus deras dia bisa mengikis pasir-pasir di dalam di atas itu ya. lebih tipis dan akhirnya itu tanah padas itu ada dengan sendirinya. Nah, Oke. tanah padas yang baru itu yang saya cari. Oke. Jadi setelah erosi dari musim penghujan itu Mas ya? Iya. Jadi ini Kalau kayak gini kan istilahnya tanahnya tetap lah. tetap tanah. Jadi posisi barang seperti ini di dasar sekali, dasar pasir, bukan di atasnya pasir, Di dasar pasir ya? di dasar pasir. Jadi nempel di tanah yang asli. Jadi bawahnya pasir. Oke. Setelah pasir baru benda-benda. Jadi ini keduk gitu Mas? Iya, ini dikeduk. Tapi ini tadi dapatnya nggak begitu ekstrim sih, nggak begitu ngeduk karena sudah padas di sana tadi sudah cuma ada lumpur-lumpur. Lumpurnya tebel. Kira-kira ya sekitar 20 cm lumpurnya. Jadi menyisihkan lumpur ini di bawahnya lumpur. Makanya pelekatnya ini ada bagian ini lumpur ini. Oke. Lah, ini lumpur ini. Ini lumpur yang melekat di dasar sungai. Ini lumpur semua ini. Oke. Jadi posisinya itu melekat dengan lumpur. Oke. Mas, kemarin kan sempat ngomong-ngomong kalau lebih mudah kalau kita pencarian itu kita ada metal detektor, Mas. Betul. Kira-kira kalau kita misalnya punya metal detektor nih, Mas, mempermudah nggak teman-teman pencari, Mas? Kalau saya katakan itu malah lebih mempermudah juga. Oke. Karena apa? Kita kalau nggak pakai alat metal detektor kayak gini, kalau pasir masih Meraba-raba aja, tebel, kalau pasir masih tebel itu kita keduk terus. Walaupun tidak ada pasti kita keduk karena hanya insting aja. Ya. Tapi kalau pakai metal detektor itu bisa mempositifkan bahwa di situ itu ada benda atau ada logam. Entah itu logam seperti keris atau apa, pasti ada logam bisa positifkan baru lagi digali. Tapi kalau kayak gini nggak bisa pakai feeling aja ya. Tapi ya tetap digali aja. Ini mungkin. Jadi kadang 1 minggu sampai 1 bulan nggak dapat. Oke, teman-teman, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Roni. Kita lagi istilahnya menggalang dana lah dari hasil Mas temuan yang kita dapetin kemarin itu. Iya. Kita tabung lah ininya. Iya. Dari kail pancing, dari apa, dari teman-teman yang nonton video ini. Saya lagi kumpulin supaya kita bisa nabung untuk bisa beli metal detektor yang marine ya, yang buat air. Iya. Karena sebenarnya masih banyak banget peninggalan-peninggalan yang ada di Sungai Berantas ini. Masih banyak sekali. Cuman keterbatasan istilahnya peralatan dan segala macam, Mas ya. Iya, betul. Kita mungkin teman-teman ada yang nonton video ini, kamu tergerak untuk nyumbang atau untuk berpartisipasi tanpa pamrih ya. Kamu boleh kontak saya. Kita sama-sama kita kumpulin apa yang kita punya. Saya juga kumpulin dari beberapa penjualan, Mas. Iya. Kalau kita udah ngumpul cukup, kita pengen beli metal detektor untuk teman-teman penyelam bisa lebih efektif lagi. Iya, betul. Untuk ini sudah saya pikirkan dari dulu, cuma saya nggak ngerti belinya metal detektor itu di mana dan fungsinya gimana, itu nggak ada yang mempelajari. Mungkin ada yang bisa membantu bagaimana cara mengoperasikannya dan di mana belinya, ya akan mempermudah saya untuk mencari sejarah-sejarah yang belum terkuak. Gitu kesimpulannya saya. Selama 20 tahun saya hanya manual seperti ini dan hanya alat bantu pakai kompresor ini hanya sekitar 1 tahunan. Ya, sebelumnya nggak pakai kompresor. Sebelumnya enggak Pak. Sebelumnya hanya manual aja, pakai alat bantu pernafasan. Jadi ngelatih pernafasan. Setiap musim kemarau ngelatih pernafasan, kayak gitu. Jadi teman-teman baru 1 tahun ini Mas Roni pakai
air kompresor ya. Iya. Walaupun air kompresor ini juga bukan air yang sehat ya Mas ya. Bukan Ini monoksida sebenarnya. Bukan untuk kesehatan, kurang bagus sebenarnya, tapi katanya ya sih emang beresiko, bisa mengakibatkan kelumpuhan, tapi ya bagaimana lagi dengan alat ini, menurut saya lebih mudah untuk mencari, untuk menguak dan untuk menemukan suatu benda-benda yang bersejarah. Oke. Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini juga berpengalaman di bidang penyelaman atau kompresor apa yang mungkin lebih sehat, kita bisa gunakan. Mungkin kamu bisa kasih saran atau mungkin kamu bisa kasih tahu di mana kita bisa beli. Kita berusaha lah supaya teman-teman penyelam ini bisa istilahnya bukan hanya mencari barang sejarah, tapi juga bisa menjaga kesehatan mereka teman-teman. Karena istilahnya kita sesama lah, kita nggak boleh cuma ngambil keuntungan aja. Tapi kita juga harus menjaga satu sama lain ya. Kalau pencari tidak ada temuan. Nggak mungkin ada temuan, benar. Kita perlulah untuk saling membantu, saling ya bekerja sama. Kalau kamu ada informasi untuk istilahnya peralatan atau apapun, saran atau apapun lah, doa juga, bolehlah kamu kontak saya. Ide apapun kita terima, sumbangan apapun kita terima untuk supaya kita bisa kumpulin benda-benda bersejarah lebih banyak lagi dan kita bisa pelajari lebih banyak lagi peninggalan leluhur kita. Oke, kita sambil nunggu teman-teman Mas Sony nanti. Yang dua belum naik. Nanti kita lihatlah apa yang mereka dapat. Oke. Ya apa cara bisa dapat kecil gini Mas? Dikorek-korek atau kelihatan dulu baru diambil? Dikepur ya? Oh, dikipas ada ini ya, dia di dalam. Ciri-ciri apa lah ada Mas? Maksudnya di daerah pinggir atau tengah atau? Oh, ada di sekitar ya, besar-besarannya. Ini mantap ya. Mantap. Jarang sekali dapatkan. Iya. Loh Mas, bisa nggak biasanya ini apa sih Mas sejarah? Maksudnya buat alat rumah tangga atau apa sih Mas? Kalau ini bukan termasuk alat. Ini termasuk jenis pusaka karena ada tindihnya. Oh gitu ya. Karena ada emasnya ini bentuk tindihnya dan bentuk posturnya ini seperti daun. Oke. Nah, kalau alat pahat atau alat-alat ukir sejenis pangot atau larwalang itu biasanya lebih tebal daripada ini. Ini kan tipis bilahnya, lebih tebal. Jadi ini lebih ke pusaka Mas ya? Kalau ini lebih ke pusaka. Ini filosofinya lebih ke pusaka. Cuma saya mengartikan kayak gini itu biasanya pemegangnya seorang wanita atau putri.
Oke, jadi lebih agemannya ini ya, putri lebih ya. keageman putri. Perempuan ya. Supaya nggak kelihatan gitu kalau dipegang, Mas. Satu dari sisi gitu, karena posturnya ini kalau saya mengamatinya ini cantik. Cantik, bukan peraupan gagah. Bukan untuk perang lah istilahnya. Iya, bukan untuk perang. Senjata perang tapi Jadi senjata simpan ya. Jadi kalau putri ini Disembunyikan. lebih enak disimpan. Disembunyikan ya. Lebih disimpan. Ada lagi yang kayak gini, sejenis pangut kayak gini. Itu ada gelungnya. Itu buat cucuk gini. Oke. Buat cucuk. Tusuk kuning. Tusuk konde. Iya, tapi jenisnya kayak gini. Nah, itu kalau di sejarah itu kalau peperangan antara kerajaan satu dengan yang lain, bila ada kekalahan, biasanya putri atau dayang-dayang di situ daripada diperbudak. Alat-alat seperti inilah untuk bunuh diri. Oke. Untuk menjaga harga dirinya dulu. Itu. Jadi istilahnya kayak senjata rahasia lah, Mas. Betul Kalau sekali. di Jawa Barat ada kerambit, senjata kerambit itu mirip-mirip gitu ya. Gitu. Mirip gitu ya. Tapi cuma kerambit kan emang senjata bela diri lah. Bela diri. Kalau ini bukan bela diri, ini untuk menjaga harga diri. Ya. Untuk menjaga harga diri. Kalau ini dibutuhkan hanya satu kali. Sekali peperangan dia itu, kerajaannya dia itu terkalahkan, daripada diperbudak oleh kerajaan lain, dia memakai ini untuk bunuh diri. Lebih terhormat lah. Lebih terhormat kalau zaman dulu. Ini. Makanya saya menyimpulkan cantik. Ini ada ornamen ukirnya. Karena ornamen ukirnya ini menunjukkan kecantikan. Kastanya juga kecantikannya. Yang pemegang itu putri. Lagi pirang dino lho kene jebul 3 dino iki ya. Tang dino 3 dino. Ini kene iki kata jegur kene iki. Ya dhisik wis tau jegur kono balik rono. Guru ngedak wedi e. Nanti ya jewer tamparku gandul-gandul ya. Yang repotnya tadi tamparnya bulat-bulat itu loh, Mas ya. Jadi kan bertiga agak bulat-bulat tamparnya. Itu bahaya ya. Lek berempat tambah ngelempit. Lah yang lempit. Lempit itu pasti putus itu. Pernapasan putus. Megap-megap nang jero banyu. Nek gak kulino. Lho lek enggak ada yang jaga ngatasi beki kuwi. Udah dijak gak ngatasi beki ya. Saya dhuwur. Lek di darat enggak ada sih yang jaga. Tiba-tiba mesinnya mati gimana, Mas? Ya kalau kayak gini kan sudah profesional kalau saya mengatakan. Jadi kalau sebelum ya ini mati di dalam itu sudah terasa. Oh, oke, udah ada ini ya. Ini mati. Tekanan udaranya udah menurun. Menurun ya. Jadi sebelum tekanan udara menurun kita sudah refleks harus salah satu minggir lah. Enggak, ngelatih pernafasan buat ke atas. Buat naik ke atas. Kalau enggak bisa ngelatih pernafasan bukan kok sampai atas itu sudah putus. Oke. Jadi mesti kulino, Mas ya. Bahaya sekali bahaya. Kalau belum profesional pakai kompresor. Sampai kok nggak dibawa makanan, Mas? Ada masalah rumah tangga? Penuh ya? Mantap. Ini bontotan. Monggo, Pak.